Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarot untuk Scorpio. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan ataupun finansial Scorpio. Kartu yang keluar pertama adalah kartu The Moon. Ketika kartu The Moon keluar, ini menunjukkan seseorang yang harus memilih antara dua pilihan. Tandanya harus bisa melewati keraguan-raguanmu dalam memilih ini gitu ya. Karena semakin kamu cepat membuat keputusan, semakin cepat bisa move on ataupun masuk ke fase selanjutnya. Tapi nggak berarti harus buru-buru, terutama jangan sampai impulsif. Sadar bahwa tiap keputusan yang dibuat pasti akan ada konsekuensinya, ada tanggung jawab yang harus kita emban. Lalu bulan purnama ini juga menunjukkan bahwa antara harapan dengan kenyataan seringkali berbeda, karena itu kitanya harus belajar lebih fleksibel. Kita harus tahu bahwa nggak semua rencana kita 100% bisa jadi kenyataan kan. Nah, kalau misalnya yang sampai baru 70%, gimana caranya kita bisa lebih strategis, bisa lebih praktis, lebih fleksibel gitu, dengan yang 30% yang nggak sesuai dengan harapan kita. Lalu untuk percintaan Scorpio, kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini menunjukkan dalam hal percintaan nanti mungkin nggak ngikutin rencana yang kamu pengen gitu ya. Kamu pengennya langkahnya lewat jalan A, B, C, D gitu, ternyata lewatnya D, A, Z, X gitu ya. Dan ini adalah pelajaran tentang ego. Apakah cintanya lebih penting atau egonya lebih penting gitu. Jadi karena relasi, percintaan itu mengajarkan kita tentang energi orang lain yang membentuk kita dan energi kita yang membentuk orang lain gitu. Yakinkan bahwa pilihan-pilihan yang kamu buat itu memang untuk kebaikan kalian berdua atau buat kebaikan kamu sendiri dalam hal percintaan gitu ya. That you're doing the best for you gitu. Setidaknya kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri gitu. Karena kartu Wheel of Fortune, yang atas bisa turun ke bawah, yang di bawah bisa naik ke atas. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal percintaan belum tentu nyaman buat dua orang ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bisa jadi ada teman, ada keluarga gitu ya. Tapi ya kejujuran itu selalu lebih penting, dalam arti kita mengakui perasaan kita, kita bisa mengkomunikasikan perasaan kita dengan baik sama pasangan pun bisa seperti itu. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Scorpio adalah kartu Hierophant. Ketika kartu Hierophant keluar, ini menunjukkan seseorang yang sedang memegang kitab Torah, di mana ini adalah representasi dari Taurat tentang kebijaksanaan, hal-hal yang sudah kita pelajari selama kita hidup, termasuk tentang hubungan gitu ya, relasi, networking gitu, dan satu tangan di telinga. Nasihat yang diberikan adalah berpuas hati dengan apa yang sudah kita miliki, semua hal yang sudah kita pelajari gitu. Itu sangat bagus karena kita bersyukur gitu ya. Tapi jangan sampai berpuas hati itu membuat kita jadi menutup diri. Jangan sampai kita ngerasa karena kita udah pegang kitab Torah nih, saya udah pintar, saya udah bijaksana, saya nggak perlu belajar lagi dari orang lain. Kita pun menutup diri terhadap perkembangan yang berhubungan dengan ilmu, dengan skill, dengan pekerjaan, ataupun dengan hubungan sesama manusia gitu. Satu tangan di telinga itu adalah tentang membuka diri kita terhadap hal-hal baru, membuka diri kita terhadap perubahan, karena sadar kita nggak mungkin hidup sendiri kan. Kita pasti selalu berhubungan dengan orang lain, kita ada di dunia ini, jangan sampai kita gak mampu beradaptasi terhadap perubahan. So, satu tangan di telinga adalah saran untuk kita lebih membuka diri supaya wawasan kita bertambah, teman-teman kita bertambah gitu. Hal-hal yang kita tahu bertambah, hal-hal yang kita rasakan pun bisa bertambah. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.